selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Pendeta Oktri Jumselina Fatunebit. Saya pendeta jemaat di GPIB Ebenezer Ketapang di Pospelkes Peniels Pontijaya. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dalam ibadah morning call pagi ini. Dan untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mampu merenungkan firman Tuhan dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam tata kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami memperoleh kesehatan dan kekuatan bahkan nafas kehidupan. Dan terima kasih ketika Tuhan boleh mengizinkan kami kembali untuk bersama-sama beribadah di pagi hari ini. Untuk itu kami mohon Tuhan berfirman-Lah, karena hati kami telah siap untuk merenungkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan di pagi hari ini terpilih dari Yoel 3 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11 yang akan saya bacakan. Berkat untuk umat Tuhan. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa, bersiaplah untuk berperang, gerakanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Bergeraklah dan datanglah, hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun, ya Tuhan, pahlawan-pahlawanmu. Berbahagialah kita yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu saja Bapak Ibu pernah mendengar cerita motivasi tentang seekor elang. Seekor elang akan hidup selama 70 tahun. Namun untuk mencapai umur 70 tahun prosesnya tidaklah gampang. Seekor elang harus masuk dalam proses transformasi dirinya untuk mencabut bulunya, mencabut cakarnya dan mencabut paruhnya, dan menjadi paruh, cakar dan bulu yang baru. Bahkan juga memperoleh umur 30 tahun dan memperoleh energi dan kekuatan yang baru untuk melanjutkan umur ke 30 tahun. Bapak Ibu, proses yang dilalui oleh seekor burung elang ini tidaklah gampang, sangat menyakitkan, sangat menyulitkan, dan yang dilalui adalah 150 hari lamanya untuk mencapai elang yang baru. Begitupun dalam kehidupan kita Bapak Ibu, belajar dari motivasi elang ini, ada pertanyaan di dalam diri kita. Apakah kita mampu menjadi manusia yang baru, yang bertobat, meninggalkan kehidupan yang lama kita, meskipun kita menikmati kehidupan yang lama kita? Lalu bagaimana caranya kita menjadi pahlawan untuk diri kita sendiri, untuk menjadi manusia yang baru, untuk menjadi manusia yang bertobat, meninggalkan kehidupan yang lama kita? Untuk menjawab kedua pertanyaan ini, mari kita memahami firman Tuhan berdasarkan pembacaan kita. Bapak Ibu, kitab Yoel pasal 1 dengan pasal yang kedua sudah dijelaskan oleh rekan-rekan pendeta di dalam morning call pagi. Dan dalam pasal 1 dan pasal yang kedua memperlihatkan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel ketika Allah menghukum bangsa Israel ketika mereka melakukan dosa besar di hadapan Allah. Bangsa Israel dihukum Allah karena mereka melakukan dosa besar yang dimana Allah tidak bisa mengampuni dosa-dosa mereka. Namun Allah juga bukan hanya menghukum bangsa Israel, Allah juga menghukum bangsa di luar bangsa Israel yang sudah mengolok-olok bangsa Israel dan menindas bangsa Israel. Dan Bapak Ibu, di dalam pembacaan kita di pasal 3 ayat 9 sampai ayat ke-11, di sini Yoel berkata bahwa bangsa Israel harus siap berperang, harus siap menjadi seorang pahlawan. Bangsa Israel harus menempah mata bajakmu menjadi pedang, pisau-pisaumu, pemangkasmu menjadi tombak, bahkan mempersiapkan diri untuk menjadi pahlawan dan siap berperang, siap bergerak untuk maju, siap datang ke satu tempat untuk berkumpul. Dan tempat itu dikatakan di ayat 12 adalah lembah Yosafat. Apa maksud dari Yoel untuk menyatakan tentang bangsa Israel sebagai pahlawan? Sebagai pahlawan yang siap berperang, menyiapkan alat-alat perkakas untuk berperang. Apa maksud dari bangsa
Apa maksud dari Yoel untuk menyatakan bahwa bangsa Israel harus ada di lembah Yosafat? Bapak Ibu, maksud dari Yoel adalah bangsa Israel harus menyucikan diri, bangsa Israel harus bertobat, bangsa Israel harus siap tidak siap menjalani kehidupannya dalam hari Tuhan yang akan datang untuk menghakimi mereka di lembah Yosafat, di mana lembah Yosafat adalah penghakiman. Jadi kalau kita baca ayat 12 sampai ayatnya yang ke-21, kita akan melihat di mana proses Allah menghakimi bangsa Israel, namun juga Allah memperlihatkan kebaikannya, Allah memperlihatkan ketulusan hatinya dan kasihnya kepada bangsa Israel ketika Allah juga memberikan pemulihan di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, berdasarkan firman Tuhan di pagi hari ini, apa yang dapat kita pelajari? Yang kita pelajari adalah bagaimanakah kita sebagai manusia? Apakah kita mampu mengubah diri kita? Apakah kita mampu menjadi pahlawan untuk diri kita sendiri untuk hidup ke arah yang lebih baik? Pembaharuan di diri kita menjadi pahlawan untuk diri kita bertobat untuk diri kita. Ya, siap tidak siap kita harus mampu menjadi pahlawan untuk diri kita sendiri. Di mana kita menjadi manusia yang mau bertobat. Jikalau kita sering menggunakan handphone di pagi hari dan kita lupa untuk berdoa, membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari hari ini kita melakukan pertobatan di dalam diri kita. Kita mengambil Alkitab, kita mengambil handphone, kita nonton morning call untuk menjadi perenungan kita di pagi hari ini. Dan kalau kita keseringan berkumpul bersama-sama dengan ibu-ibu, bapak-bapak, yang kita lakukan adalah menceritakan kesalahan orang lain, menceritakan keburukan orang lain, kita berkumpul, kita menghina orang lain, kita menyombongkan diri kita menghina gereja, kita menghina persekutuan, kita menceritakan kesalahan dari para pelayan Tuhan. Mari saat ini kita bertobat dan kita hidup baru, di mana kita berkumpul, kita menceritakan motivasi, kita menceritakan persekutuan, kita menceritakan Allah di dalam kehidupan kita, sehingga setiap orang boleh menyukai setiap tutur kata kita. Jikalau juga kita sering menggunakan waktu dengan tidak baik, dalam hal ini ketika kita bekerja terus, kita sebagai nelayan, petani, kantoran, kita menjadi pengusaha, setiap harinya kita lupa dalam beribadah minggu, kita tidak sering dalam ibadah keluarga, kita tidak sering ibadah pelkat. Mari saat ini kita kembalikan waktu kita dan kesempatan kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan baik, dengan meninggalkan kehidupan kita yang lama, dan kita menjadi hidup yang baru, di mana kita lebih taat dan setia kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Memang sangat sulit menjadi manusia yang baru, yang mau dekat dengan Tuhan, menjalani kehidupan dengan karakter Tuhan. Tapi Bapak Ibu, jikalau kita mau berubah diri kita mampu melakukannya. Bagaimana caranya kita melakukannya? Ada 3 hal yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita memotivasi diri kita. Kita berikan komitmen dalam kita yang asalnya daripada diri kita, bukan dari tuntutan dari luar. Di mana kita mau berubah, kita mau bertobat, kita mau menjadi manusia yang baru, komitmen di dalam diri kita. Yang kedua, kita harus membangun hubungan atau komunikasi kita yang baik kepada Allah dengan cara berdoa, membaca Alkitab, beribadah, dan membangun karakter Allah di dalam diri kita dalam menciptakan kasih kepada sesama. Dan yang ketiga, ini hal yang terpenting dalam kehidupan kita Bapak Ibu, di mana kita sering merasa jenuh di dalam diri kita. Ketika kita sudah memperbaharui diri kita merasa bosan, jenuh, kita tidak mau melakukan hal-hal yang baru di dalam diri kita. Bapak Ibu, ingatlah, jangan menyerah, lakukan motivasi di dalam diri kita, koreksi lagi di dalam diri kita, cari komunikasi lagi di dalam diri kita dengan Tuhan. Mari kita masuk di dalam poin pertama dengan poin kedua, di mana kita mau mengoreksi diri, kita mau memotivasi diri kita mau merenungkan firman Tuhan, kita mau membangun komunikasi dengan Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa, lakukan lagi kembali untuk menjadi manusia yang baru sebagai pahlawan untuk diri kita. Kenapa kita harus menjadi manusia yang baru? Karena menjadi manusia yang baru adalah manusia
manusia yang mampu menciptakan damai untuk lingkungan kita, menciptakan damai untuk persekutuan kita, menciptakan damai untuk keluarga kita, dan menciptakan damai untuk diri kita. Kenapa kita harus menciptakan damai? Menjadi manusia yang baru adalah manusia yang mampu disukai orang banyak, mampu dihargai orang banyak, mampu dihormati orang banyak. Jikalau kita mau dihargai dan dihormati orang banyak, mari kita menjadi manusia yang baru, yang masuk dalam tuntunan kuasa Tuhan. Kita jalankan firman Tuhan dengan baik, kita menjadi pahlawan untuk diri kita dengan baik. Mari kita tinggalkan kehidupan yang lama, kita menjadi kehidupan yang baru. Mari di pagi hari ini kita koreksi diri kita bangun komunikasi dengan Tuhan, dan kita menjadi manusia yang baru di dalam kasih Allah. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami dalam tata kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, di mana kami boleh dituntun melalui firman Tuhan, mengingatkan kami kembali menjadi manusia yang baru, menjadi manusia yang mau bertobat, menjadi manusia yang mau setia kepada Allah. Untuk itu Tuhan, mampukan kami melalui kehidupan kami hari ini dengan baik. Tuhan berkati kehidupan kami, berkati gumul juang kehidupan kami, berkati keluarga kami, berkati persekutuan kami, berkati sesama kami. Tuhan, kami berdoa juga buat negara dan bangsa kami yang saat ini sedang bergumul karena COVID-19. Tuhan berkati para pemimpin, Tuhan berkati semua yang bertugas, baik itu para suster, dokter maupun relawan yang bertugas dalam memberikan kenyamanan, memberikan kesehatan bagi kehidupan kami. Mampukan kami menaati aturan-aturan pemerintah. Mampukan kami untuk hidup sehat dan kuat, sehingga kami juga boleh terhindar dari COVID-19. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Bangunkan diri kami untuk membangun komunikasi yang baik antara sesama, membangun komunikasi yang baik untuk diri kami. Bahkan kami juga mampu membangun komunikasi yang baik di antara kami dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur untuk kehidupan kami sepanjang hari ini. Amin. Terima kasih untuk perenungannya bersama-sama dengan saya. Tuhan memberkati. GPIB bergerak, demikian moto yang diambil oleh Satgas GPIB Sinodal. Kami sudah berbuat banyak menanggulangi dampak COVID-19, namun masih banyak juga yang membutuhkan. Karena itu kami menghimbau warga jemaat ataupun simpatisan untuk boleh berpartisipasi dalam penanggulangan dampak COVID-19 ini. Dengan segala sukacita partisipasi saudara-saudara kami sambut. Terima kasih, Tuhan memberkati.